Jumpa lagi di Nonton Film bareng Berun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film misteri spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Glass Union. Film ini merupakan sequel dari film Knives Out, bercerita tentang detektif jenius yang diundang dalam sebuah pulau pribadi untuk berlomba mengungkap teka-teki kasus pembunuhan yang rumit. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Hold on. Hey. Oh shit, sorry. Di awal kisah tanggal 13 Mei 2020, seorang perempuan bernama Claire DeBella mendapat paket sebuah kotak misteri. Claire adalah seorang politikus dan saat ini menjabat sebagai seorang gubernur Connecticut. Suaminya membuka paket tersebut dan tertulis dari Miles Brown. Mendengar hal ini, Claire sedikit kaget. Di sebuah laboratorium penelitian, pria ini bernama Lionel, seorang ahli kimia yang sedang mendiskusikan sebuah proyek dengan beberapa instansi. Dia juga mendapat paket kotak dari Miles. Seorang model terkenal bernama Birdie J sedang mengadakan pesta, lalu asisten Birdie yang bernama Peck membawa kotak misterius. Mendapati kotak itu dari Miles, Birdie sangat senang. Lalu mereka bertiga saling menelpon. Claire bertanya ke Lionel bagaimana cara membuka paketnya. Lionel memberitahu bahwa ini adalah sebuah kotak teka-teki. Pria ini adalah Doug, dia adalah seorang influencer dan kekasihnya bernama Whiskey. Ibunya memberitahu bahwa Doug mendapat paket dari Miles. Segera Doug bergabung dengan panggilan Claire dan kawan-kawan. Lionel menyadari bahwa kotak ini adalah sebuah stereografi. Dengan memfokuskan mata di tengah, Lionel melihat panah yang menunjukkan sebuah tombol di kotak tersebut. Lalu mulailah mereka memainkan sebuah teka-teki untuk membongkar kotak itu. Do you group them by color, maybe? Size, weight, should I? So it's set up. That's tic-tac-toe! I know this. Wait, the tapper thing So is... that's yep. It's a compass. Compass. Okay, north. Guys, it's music. It's music. A whole new tune. Mereka semua adalah kelompok orang-orang yang suka terhadap teka-teki dan sangat gila. Setelah beberapa waktu mereka menyelesaikan teka-teki, ternyata inti dari kotak tersebut berisi sebuah undangan pergi ke pulau pribadi milik Miles di Yunani untuk memecahkan teka-teki kematian Miles dalam sebuah permainan. Di sebuah tempat, perempuan ini adalah Andy. Dia juga mendapat kotak dari Miles, namun dia memiliki cara yang berbeda untuk membuka kotak itu, sob. Seorang detektif bernama Benoit Blanc sedang meeting di mana banyak sekali kasus yang ingin diselesaikan oleh Blanc. Namun Blanc menolak semuanya. Blanc tidak mau menangani kasus yang biasa-biasa saja. Blanc adalah seorang detektif terkenal yang dijuluki detektif terhebat di dunia dalam memecahkan kasus. Lalu anak buah Blanc berteriak memberitahu ada seseorang mencari Blanc dan membawa sebuah kotak. Scene maju beberapa waktu kemudian. Blanc berada di sebuah dermaga, lalu satu persatu dari orang yang mendapat undangan datang. Hi, you genius. Did you just stay at the hotel last night? I didn't see you. Crew. Mereka semua saling mengenal kecuali Blanc. Namun mereka tahu bahwa Blanc adalah seorang detektif handal. Lalu Doug tiba bersama kekasihnya. Mereka menyebut kelompok ini disrupsi. Doug bertanya kenapa ada orang asing di sini. Blanc mengatakan mendapat undangan dari Miles, tapi Blanc tidak kenal siapa Miles. Sebelum kapal berangkat, satu lagi datang, yaitu Andy. Kedatangan Andy membuat semua orang terkejut. Di kapal, Blanc bertanya ke Lionel saat Andy datang terjadi perbedaan suasana. Lionel memberitahu seharusnya Andy tidak ada di sini karena dulu ada masalah serius antara Miles dan Andy.
Dulu Andy adalah pemimpin kelompok ini dan dia mendirikan kelompok ini bersama Miles 10 tahun yang lalu. Dan Miles menyingkirkannya dengan cara legal di pengadilan. Kedatangan Andy ke sini bukanlah sesuatu yang biasa. Pasti ada sesuatu yang dia rencanakan. Blank mengatakan pantas saja, karena dia bersikap dingin ke kalian semua. Mereka sampai di sebuah villa megah di sebuah pulau pribadi milik Miles. Pria ini adalah Miles Brown. Saat melihat Andy datang, Miles benar-benar sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Andy akan datang setelah mendapat undangan tersebut. Duke bertanya kapan misteri pembunuhannya akan dimulai. Miles memberitahu bahwa untuk saat ini kita akan menikmati momen bersama karena sudah lama tidak bertemu. Dan untuk 1 minggu ke depan kita akan menikmati keindahan masa depan di pulau ini. Lalu seorang pria lewat bernama Daryl. Dia bukan kelompok dari Miles. Dia hanya pengunjung yang sedang mengasingkan diri di tempat ini. Miles memberitahu bahwa pulau ini dia beri nama Glass Union. Sama seperti nama bar yang mereka dirikan 10 tahun yang lalu di mana kelompok ini dibentuk. Andy mengenalkan diri ke Blank dan mengatakan bahwa tali sepatu Blank lepas. Oh, wow. It's like an actual... Past, present, and future. It's what came before. Where? Normally, like, look, I sent everyone home with my old friends, like the old. See, look, that's the thing. It's just a rich asshole house. It's a commune. What is that? You know, I got Phil Glass to compose. Miles memberitahu bahwa tempat ini bukan hanya sekedar rumah, namun masa depan. Dan Miles meminta semua teman-temannya menikmati waktu sebelum nanti malam kita akan mulai permainannya. Lalu Miles meminta waktu untuk bicara ke Blank. Miles mengajak Blank ke kantor utamanya. Blank mengatakan bahwa dirinya senang berada di sini karena tempat ini luar biasa. Dia juga melihat mobil sport dan bertanya kenapa mobil ada di atap. Miles mengatakan bahwa dia selalu membawa mobil itu kemanapun Miles pergi menggunakan pesawat. Dan mobil itu ada di atap karena pulau ini tidak ada jalan. Lalu Miles bertanya kenapa Blank datang ke sini. Blank sedikit terkejut mendengar pertanyaan itu. Blank mengatakan mendapat sebuah kotak dari Miles yang berisi teka-teki anak SD dan tak perlu lama Blank membukanya. Di dalamnya ada sebuah undangan. Namun Miles mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mengundang Blank. Blank menunjukkan undangan yang dia temukan di dalam kotak. Hal ini juga membuat Miles terkejut. Karena Miles benar-benar tidak mengirim kotak itu untuk Blank. Miles hanya membuat 5 kotak dan dikirim ke teman-temannya. Blank bertanya apakah kotak itu bisa dirakit kembali. Miles baru menyadari bahwa seseorang menyetel ulang kotak tersebut dan mengirimnya ke Blank untuk melibatkan Blank dalam permainan ini. Blank merasa sangat malu karena menjadi tamu tak diundang. Blank juga mengatakan bahwa firasatnya tidak enak karena Miles mengumpulkan orang-orang untuk memecahkan teka-teki kematian Miles sendiri. Miles memberitahu bahwa itu hanya sebuah permainan, bukan pembunuhan asli. Dan Miles tidak keberatan membiarkan Blank ikut dalam permainan ini. Menurutnya akan menjadi semakin menarik karena ada detektif handal ikut memainkan permainannya. An anonymous invitation is not to be tried. I'd love to have you visit me at my home. There, you've been invited. Thrilled to have you. I mean, relax. I don't want to toot my own horn, but... I know. You are too sexy to be a scientist. Really try. I like that. You really... And no mask? I can breathe. Maybe I'll lay out for a bit. Frusciante really is the heart of the Chili Peppers. Blank datang ke kolam renang di mana semua orang berkumpul. Blank melihat tempat minum dari mobil. Duke mengatakan itu ikonik dan Duke pernah hampir tertabrak Miles dengan mobil seperti itu. Duke selalu membawa pistol kemanapun dia pergi, bahkan saat berenang. Di sini Blank mulai mengamati semua orang yang ada di sini. Karena baginya semuanya nampak memiliki rencana masing-masing. Peck mengatakan ke Birdie bahwa Birdie harus mengatakan ke Miles tentang perjanjian pabrik di Bangladesh. Namun Birdie tidak mau membicarakan hal itu sekarang. Birdie janji akan mengurusnya nanti. Terlihat Whiskey dekat dengan Miles. Birdie mengatakan bahwa dulu dirinya sangat dekat dengan Miles. Dulu Birdie sudah menjadi model terkenal dan Miles bukan siapa-siapa. Birdie lebih suka waktu itu daripada sekarang. Saat Birdie membuka topinya, ternyata Andy sudah berada di dekatnya. Blank melihat sebuah mesin fax. Birdie mengatakan bahwa Miles tidak punya ponsel. Miles memberitahu bahwa dirinya punya satu nomor dan bisa ke semua mesin fax untuk menghubungkannya ke seluruh dunia. Birdie mengambil majalah yang dibawa oleh Blank, di mana sampul majalah tersebut ada foto Birdie.
Miles memberitahu bahwa Birdie menjadi mode sweatpants yang diproduksi di Bangladesh dan menjadi editor majalah paling terkenal di dunia. Duke adalah orang dengan pengikut Twitch terbanyak di dunia. Lalu Claire adalah politikus yang berhasil menjadi gubernur. Dan Lionel adalah ilmuwan yang diminati banyak perusahaan. Andy tiba-tiba datang memotong pembicaraan. Dia mengatakan bahwa perkumpulan ini adalah omong kosong. Semua orang tahu Lionel bekerja untuk Miles. Dana kampanye untuk kemenangan Claire menjadi gubernur juga dari Miles. Saat tidak ada seorang pun yang mendekati Birdie karena kegagalannya di masa lalu, siapa yang menjadi investor utama pabrik di Bangladesh? Miles juga yang membiayainya. Dan Duke saat Duke dilarang di Twitch karena mempromosikan obat kuat ke remaja, siapa yang menggunakan kekuasaannya menaikkan kanal miliknya menjadi naik ke atas lagi itu juga karena Miles. Semua orang di sini hanya mengandalkan Miles. Dan kalian semua akan mengkhianati teman untuk mempertahankan hal tersebut. Semuanya terdiam mendapati hal ini dan tidak berani menentang Andy. Karena memang seperti itu faktanya. That is what I believe. Andy? Wow. That was so... Anyway, dinner's at 8. See you all there? Like Miles said. It's a dangerous thing. Blaine juga sudah mulai paham tentang situasi yang terjadi di antara perkumpulan ini. Claire memberitahu Lionel bahwa Andy sangat berbeda. Claire bertanya apa yang sebenarnya dia rencanakan datang ke tempat ini. Peg mendatangi Miles dan meminta bantuan agar Miles membatalkan perjanjian untuk Birdie membuat pernyataan tentang pabrik di Bangladesh. Karena jika itu terjadi maka tidak akan baik bagi kehidupan Birdie. Namun Miles tidak mau, karena hanya itu satu-satunya jalan keluar. Dan ternyata Blank menguping pembicaraan mereka. Saat Duke berolahraga, dia mendapati sesuatu yang sangat menyakitkan. Duke melihat Whiskey tidur bersama Miles, dan Blank juga melihat kejadian ini. Beberapa waktu kemudian mereka berkumpul dalam sebuah aula. Blank makan cemilan di mana rasanya sangat pedas. Mel memberitahu bahwa itu adalah saus buatan Jeremy. Miles berinvestasi di perusahaan tersebut. Lalu Claire bertanya kenapa Miles memajang lukisan Mona Lisa layaknya lukisan asli. Miles mengatakan bahwa itu memang asli. Hal ini sontak membuat semua orang terkejut. Bagaimana bisa lukisan paling terkenal di dunia berada di tempat ini? Blank juga tidak percaya dengan hal itu. Mona Lisa adalah properti milik negara, tidak mungkin bisa dimiliki oleh Miles. Miles memberitahu bahwa pandemi merubah segalanya. Louvre ditutup dan Prancis membutuhkan uang. Miles datang menyelesaikan masalah tersebut. Namun lukisan ini hanya digadai, tidak dimiliki Miles seutuhnya. Dan dia memajangnya di sini karena acara ini sangat spesial untuk Miles. Miles juga menunjukkan tombol rahasia untuk membuka pelindung lukisan tersebut. 1 minggu lagi para pemimpin dunia akan berkumpul di tempat ini. Dan di sini Miles akan mengungkapkan masa depan dengan bahan bakar hidrogen padat yang baru. Atau Miles menyebutnya dengan sebutan clear. Blank tidak paham dengan hal itu dan menanyakan apa itu clear. Miles menjelaskan emisi karbon nol yang berasal dari air laut yang melimpah. Dan di acara tersebut Miles akan mengumumkan clear Amerika kepada dunia. Sebuah terobosan untuk listrik rumah tangga yang terjangkau. Dan terobosan ini akan menyelesaikan permasalahan di dunia tentang energi. Namun Lionel tidak setuju. Dulu penemuan ini adalah penemuan bersama. Lionel mengatakan bahwa Clear belum lulus uji coba. Setidaknya membutuhkan 2 tahun untuk menguji material tersebut agar mengetahui tingkat keamanannya. Dan Lionel sudah mengatakannya berulang kali. Namun Miles memberitahu bahwa kita berada di tempat yang semua energinya berasal dari Clear. Hal ini membuat Lionel tercengang. Tapi Lionel tetap tidak mau ikut dalam hal ini karena ini ceroboh dan membahayakan nyawa manusia. Miles memaksa Lionel dan sepertinya Lionel tidak bisa menolak, walaupun dirinya tahu bahaya yang akan terjadi. Love you. Let's eat. Okay, gang, memorable weekend. But now the real fun starts. We got 3 days. Good food and wine and enjoy each other in charge. Because tonight, in this very room, you will have to closely observe across the island. Di meja makan, Miles memberitahu bahwa di balik liburan kalian selama seminggu di tempat ini terdapat tugas yang besar, yaitu memecahkan misteri pembunuhan Miles yang akan terjadi malam ini di meja makan. Semua petunjuk sudah diberikan Miles di seluruh pulau yang membantu dan ada yang menyesatkan. Dan tepat di jam 10 malam maka lampu akan padam. Jika sudah ada yang tahu siapa pembunuhnya maka katakanlah.
bagaimana cara dia membunuh Miles dan apa motifnya. Dan orang itu akan memenangkan permainan ini. Ini hanya sebuah game, bukan pembunuhan asli. Blank bertanya apakah permainan sudah dimulai sekarang. Miles mengatakan sudah. Blank langsung menunjuk Birdie sebagai pelaku pembunuhannya. Dia memasang pemicu jarak jauh pada busur silang yang terletak di patung kaca untuk balas dendam karena Miles mencuri berlian Ren miliknya dulu. Blank memberitahu bahwa pengaturan tempat duduk ini sudah sangat sempurna dan panah tersebut mengarah langsung ke Miles. Jika kita selidiki lebih lanjut, maka akan menemukan sebuah alat pemicu jarak jauh. Blank tahu semua petunjuk di pulau ini mengacaukan semuanya, namun tidak bisa menipu Blank. Saat Birdie merebut majalah yang Blank baca, di sampul terlihat wajah Birdie menggunakan kalung berlian Ren. Lalu Blank meminta Miles membuka kalung liontin yang tidak pernah dilepas olehnya. Saat dibuka, ternyata benar, berlian Ren ada di dalam kalung tersebut. Miles benar-benar malu karena teka-teki yang dia rancang sedemikian rupa. Bahkan Miles menyewa perancang teka-teki dunia dipecahkan oleh Blank tanpa berpikir, yang membuat permainan ini cepat selesai. Very good, very good. My God, that just felt so satisfying. You know, I have a chef friend of mine. That bite-sized. No, Blanc, what the hell? That was not the simplest thing. Lalu Blank memberitahu bahwa Blank sengaja mengacaukan permainan Miles. Blank mengatakan bahwa pembunuhan Miles akan benar-benar terjadi. Hubungan Miles dengan teman-temannya mungkin terlihat rumit, tapi yang dilakukan Miles mengumpulkan mereka sangat jelas. Semua orang yang Miles panggil ke sini memiliki alasan masing-masing untuk melukai Miles dengan nyata. Miles bermain dengan Lionel, mengancamnya akan merusak reputasi Lionel jika tidak mendukung proyek Clear. Claire juga sama, Miles mengancamnya jika Claire tidak mendukung Miles, maka Miles akan mendukung lawan politik Claire. Lalu Birdie sesuatu tentang pabrik di Bangladesh, atau yang disebut pabrik pemeras keringat. Miles menjadikan Birdie tumbal agar Miles aman sebagai investor. Dan Duke, kita semua tahu kenapa Duke ingin membunuh Miles, karena Miles meniduri kekasihnya. Miles menegaskan bahwa ini bukanlah permainan lagi, namun pembunuhan pasti akan terjadi, hanya saja siapa yang paling cepat membunuh Miles. Lalu Blank melihat sebuah tulisan di serbet koktail tentang konsep Alpha. Blank mengatakan bahwa malam itu Miles menunjukkannya ke Andy, dan di sanalah semua ini dimulai. Di aula, Duke memberitahu Lionel bahwa di HP-nya dia memasang Google Alert yang akan selalu muncul notifikasi media sosialnya, sehingga Duke tidak akan ketinggalan informasi. Namun Lionel merasa terganggu dengan suara notif yang terus muncul. Duke juga mengatakan bahwa dirinya akan pergi dari tempat ini besok. Lalu tiba-tiba Andy muncul dan marah ke mereka semua. Lionel bertanya apa yang sebenarnya Andy rencanakan datang ke tempat ini. Claire mengatakan bahwa kami semua memilih Miles, bukan Andy. Apa yang Andy inginkan dari hal itu? Andy juga pasti tahu alasan kenapa kita semua memihak Miles di pengadilan waktu itu. Andy hanya ingin tahu kebenarannya. Duke mengatakan bahwa kebenarannya adalah Andy tidak bisa menerima perubahan untuk masa depan. Mendengar hal ini, Andy sakit hati dan pergi dari aula. Lalu Miles datang dengan Blank. Walaupun permainannya sudah selesai, namun kita masih bisa berpesta di tempat ini. Saat Miles menari dengan Birdie, Duke memanggilnya dan mengatakan bahwa ada notifikasi yang penting. Duke menunjukkan HP-nya ke Miles dan mengatakan Miles harus membicarakan tentang bisnis dengan Duke. Lalu Miles membawa minum mendekati Duke. We're all starting what I want. On your feet, genius. I want to see. Beberapa waktu kemudian, Duke terlihat tersendak. Duke meninggal dunia. Blank menyuruh Lionel segera menghubungi perahu. Jika tidak dilakukan otopsi, maka kita tidak akan tahu penyebabnya. Mereka semua seketika panik karena pembunuhan benar-benar terjadi di tempat ini. Blank mengatakan bahwa kematian Duke mendadak dan sangat keras. Blank menyimpulkan bahwa kematian ini disengaja. Seseorang memasukkan sesuatu ke minuman Duke. Lionel menghubungi dermaga, namun karena air laut sedang pasang, pihak dermaga tidak bisa datang. Mereka akan datang ke pulau besok pagi saat air laut surut. Blank menyuruh semua orang masuk kamar dan mengunci kamar sampai polisi datang ke tempat ini. Lalu Miles melihat gelas tempat minuman yang diminum oleh Duke.
Miles mengatakan bahwa itu adalah gelasnya. Miles menduga bahwa pembunuh sebenarnya mengincar Miles, namun gelasnya malah diambil oleh Doug. Miles benar-benar takut apa yang Blank katakan ternyata benar. Dari semua teman-teman Miles memiliki motif untuk membunuhnya. Blank mendengar suara nada dering Doug dan akan mematikannya. Namun Blank tidak menemukan HP milik Doug. Miles bertanya di mana Whiskey dan Andy. Lionel lebih terkejut lagi karena melihat pistol Doug menghilang. Selama ini Doug tidak pernah meninggalkan pistol tersebut. Waktu menunjukkan pukul 10 malam, Miles semakin panik. Miles sudah mengatur tempat ini akan mati lampu jam 10 malam untuk permainan. Miles! No. What happens at 10 o'clock? Oh, Screaming. Oh my do not panic. Everybody. It was Andy! Whiskey datang ke aula membawa sebuah senapan tombak dan mengatakan pembunuhnya adalah Andy. Dia membunuh Doug dan mengacak-acak kamar Doug. Whiskey melihatnya. Mereka semua panik dan pergi menyelamatkan diri masing-masing. Miles melihat bayangan Andy berlari. Blank mencari Andy. Saat sampai di dapur, Blank mendapati salah satu pisau menghilang. Dia memiliki firasat lebih buruk tentang hal ini. Lalu Blank menemukan Andy. Blank bertanya, apakah kamu mengambil pistol milik Doug? Andy mengatakan tidak. Untuk apa dia mengambilnya? Dan kenapa tiba-tiba lampu mati? Blank memberitahu bahwa Doug meninggal dunia. Dari balik kaca, seseorang memegang pistol milik Doug dan mengarahkannya ke Andy. I don't understand. It's all in plain sight. We only need one last piece. Semua orang mendatangi sumber suara dan melihat Andy telah meninggal dunia tertembak. Blank marah dan menyuruh semua orang untuk masuk. Blank akan menyelesaikan ini semua. Blank meminta Peck menghubungi dermaga lagi untuk mengirim kapal ke tempat ini sekarang juga. Blank memberitahu bahwa yang membunuh Doug bukanlah Andy. Semuanya nampak jelas. Doug dan Andy menjadi korban. Semua ini dimulai bahkan sebelum kita datang ke tempat ini. Lionel meminta Blank menjelaskannya. Blank menegaskan hanya satu orang yang bisa mengatakan siapa yang membunuh Andy. Lalu Sin mundur sebelum mereka berada di pulau ini. Pada hari itu seorang perempuan mendatangi rumah Blank membawa kotak dan ingin bertemu dengan Blank. Anak buah Blank memanggil Blank saat sedang meeting di kamar mandi. Dia bilang seseorang mengantar paket dari Miles. Perempuan ini mengatakan bahwa dirinya bernama Helen dan dia datang dari Alabama ingin bertemu Blank. Blank bertanya, apa keperluanmu? Helen memberitahu bahwa beberapa waktu lalu Helen mendapati saudara kembarnya meninggal dunia bunuh diri di mobilnya. Dan ternyata Andy adalah saudara kembar Helen. Dan Blank tahu siapa Andy. Helen mengatakan bahwa Andy menulis dalam sebuah buku harian setiap hari selama hidupnya. Saat Helen mendatangi rumahnya, Helen yakin bahwa itu bukanlah bunuh diri, namun Andy dibunuh. Helen melihat rumahnya berantakan, lalu seorang kurir datang membawa kotak ini. Karena Helen tidak bisa membukanya, Helen menghancurkannya dan menemukan sebuah undangan dari Miles untuk datang ke sebuah pulau pribadi di Yunani bersama kelompok sampah yang dipimpin Miles. Mereka menyebut dirinya disrupsi. Blank bertanya apa yang bisa Blank lakukan untuk Helen. Helen ingin menemukan siapa yang membunuh Andy dan apa yang direbut darinya. Karena Helen yakin semua ini bukan tentang bunuh diri namun sebuah pembunuhan. Helen memeriksa komputer Andy dan menemukan sebuah surel. Dia mengirim ke teman-temannya yang berisi pernyataan bahwa Andy menemukan catatan orisinalnya. Dan Andy akan menggunakan itu untuk membakar semua kerajaan Miles. Andy mengirim email itu ke teman-temannya yaitu Birdie, Doug, Claire, dan Lionel agar mereka semua tahu kebenarannya. Namun mereka semua tidak ada yang membalasnya. Dan hari berikutnya Andy ditemukan meninggal di garasinya. Polisi mengatakan ditemukan obat tidur di dalam darahnya. Setelah Helen memeriksa semua bagian rumah Andy, hanya satu yang tidak ada isi dari amplop merah tersebut. Helen datang ke sini karena tahu Blank adalah detektif terhebat yang pernah ada. Dan Helen akan menyewa Blank untuk hadir di pulau tersebut. Blank menegaskan bahwa dirinya bukan pahlawan. Blank hanya bisa mengumpulkan bukti dan membawanya ke pengadilan. Hanya sampai di situ batasan Blank melakukan pekerjaannya. Blank juga mengatakan bahwa dirinya belum melihat berita kematian Andy. Seharusnya pernyataan itu sudah dibuat dan media mengabarkannya.
Lalu Blank memiliki sebuah ide. Blank bisa membuat berita kematian Andy ditahan untuk sementara waktu, dan otomatis semua teman-temannya tidak akan ada yang tahu jika Andy sudah meninggal. Blank bertanya seberapa besar Helen siap berkorban untuk mencari pembunuh saudaranya. Blank ingin Helen ikut ke pulau itu bersamanya dan menyamar sebagai Andy. Jika niat Helen sangat besar, Blank ingin Helen membuktikannya. Helen awalnya tidak bisa karena Helen sangat berbeda jauh dengan Andy. Dari karakter dan ilmunya, Andy jauh lebih jenius darinya. Blank mengatakan kehadiran Andy di pulau itu akan menjadi katalis yang sangat penting. Dan ini satu-satunya cara agar berhasil menelusuri siapa yang membunuh Andy. Helen mengatakan ini tidak akan berhasil dan mereka akan mencurigainya. Blank mengatakan untuk apa mereka curiga jika mereka tidak tahu kalau Andy sudah meninggal. Satu-satunya orang yang curiga adalah orang yang membunuh Andy. Blank juga bilang Helen tidak perlu khawatir, karena Blank memiliki kenalan yang bisa merubah Helen menjadi seperti Andy. Helen bertanya apakah ini akan aman. Blank mengatakan tidak. Blank menegaskan bahwa dirinya bukan bodyguard atau pelindung. Blank hanya seorang detektif yang membongkar sebuah kasus. Untuk urusan keamanan, Blank tidak bisa memastikannya. Saat Helen tiba di pulau, seseorang yang membunuh Andy akan langsung tahu. Dan kemungkinan besar orang itu akan membunuh Helen untuk tetap menutupi jejaknya. Helen membulatkan tekad. Salah satu orang-orang itu membunuh saudaranya dan Helen akan datang ke pulau itu untuk membongkar semuanya dan menuntut balas. Beberapa waktu kemudian Helen sudah merubah tampilannya layaknya Andy. Dia mengatakan bahwa dirinya masih belum terbiasa. Blank menawari Helen minum, namun Helen tidak pernah minum minuman keras, berbeda dengan Andy. Dalam beberapa hari terakhir, Helen mempelajari semua buku milik Andy, karena dari situ Helen tahu apa yang Andy rasakan dan alami. Blank mengatakan bahwa besok dirinya akan datang paling awal di titik penjemputan, dan Helen harus datang terakhir sebelum kapal berangkat. Di kapal, Helen harus bersikap dingin. Itu akan membuat suasana berubah. Jangan bicara pada siapapun di kapal. Blank juga meminta Helen mempelajari masalah Andy bersama teman-temannya. Kenapa membunuh Andy untuk melindungi Miles? Lalu Blank menyuruh Helen menjelaskan seluruh isi buku harian Andy. The dog ate the There cabbage. you go. You said that you were going to be. Did you find anything? The motives to want Miles Braun. What about Miles? Miles Braun is not very public. With the possibility of that 10 tahun yang lalu sebelum mereka semua sukses, mereka bukanlah siapa-siapa. Mereka biasa bersantai di sebuah bar bernama Glass Union dan Andy lah pemimpin kelompok tersebut. Birdie adalah mantan model, Duke sebelumnya kutu buku. Claire baru saja kalah dalam pemilu. Lionel seorang guru pengganti. Dan semuanya gagal sebelum berumur 30 tahun. Hingga pada suatu malam Andy mengenalkan Miles ke mereka semua. Awalnya tidak ada yang suka atas kedatangan Miles. Namun satu persatu hal mulai berubah. Miles mengatur peragaan desain untuk Birdie, membuat Duke terkenal di Twitch. Miles juga membuat karya Lionel terbit dan Claire menang 2 kali pemilihan lokal. Dan malam itu Andy menulis sebuah penemuan yang mereka sebut Alpha. Hal itu merubah segalanya. Andy menulisnya dalam serbet koktail. Usaha itu berhasil lalu Andy dan Miles melibatkan semuanya. Dan 2 tahun yang lalu Miles bertemu ilmuwan dari Norwegia yang meyakinkan tentang bahan bakar hidrogen. Dan mulai saat itu Miles sangat terobsesi. Andy sudah menentangnya. Akhirnya Andy keluar dari perusahaan dan mengambil 60% saham agar Miles tidak bisa mewujudkan idenya. Bagi Andy, ide Miles akan meledakkan seluruh rumah yang menggunakan Clear. Setelah itu Miles menuntut Andy atas kepemilikan perusahaan. Dan inti masalahnya adalah pencetus ide serbet yang Andy tulis. Miles memalsukannya dan saat sidang semua teman-teman Andy mengkhianati Andy. Mereka mengatakan bahwa ide serbet adalah tulisan Miles bukan Andy. Karena tidak ada yang mendukung Andy di pengadilan, Andy kalah. Dan semua hak intelektual diambil oleh Miles. Hingga pada suatu hari Andy marah, membanting semua benda di rumahnya. Dan secara tidak sengaja Andy menemukan serbet aslinya. Lalu Andy mulai mengirim pesan ke teman-temannya. Andy mengatakan bahwa dirinya sudah menemukan serbet asli. Andy memberi waktu ke teman-temannya untuk merubah keputusan. Jika tidak, maka Andy akan menghancurkan kerajaan Miles dan semuanya akan ikut terciduk. Semua teman-teman Andy bersumpah palsu untuk melindungi Miles di pengadilan. Blank menyuruh Helen untuk mencari alasan atau motif. Setelah itu, kita akan cari tahu di mana semua orang saat pembunuhan Andy terjadi. Helen memberitahu bahwa dirinya sangat gugup.
Blank mengatakan bahwa masih ada waktu untuk membatalkan rencana ini. Namun Helen tetap akan melakukannya. Dia tidak terima saudaranya dibunuh. Saat di kapal, Claire mengatakan bahwa seharusnya Andy tidak datang ke sini. Namun Helen mencoba cuek dan terlihat dingin agar tidak ada yang mencurigainya. Saat Blank mengikat tali sepatunya, ternyata mereka juga mengobrol. Blank mengatakan akting Helen cukup bagus. Blank tahu bahwa Miles akan memanggil Blank untuk bertanya kenapa Blank ada di sini, dan Helen harus menggunakan waktu itu untuk mencari informasi. Sejak Helen sampai, dia mulai menyelidiki satu persatu temannya. Dia bertemu Whiskey dan berkenalan. Whiskey memberi Helen minuman. Helen tidak tahu jika itu alkohol. Whiskey mengatakan bahwa Duke adalah pria yang baik, dan Whiskey tidak rela Miles memperlakukan Duke seperti ini terus. Dia seperti terkekang dan tidak bebas. Saat di kolam, Claire berbicara dengan Lionel. Claire mengatakan dirinya akan menyetujui proyek pembangkit listrik usulan Miles. Claire tidak memiliki pilihan lain. Jika tidak, maka Miles akan menjadi pendukung lawan politiknya dan Claire akan hancur. Lionel juga menyetujui penggunaan Clear untuk awak pesawat, dan kru belum tahu akan hal itu. Lionel juga tidak bisa berbuat banyak. Dan ternyata Helen menguping pembicaraan tersebut. Claire hanya berharap semoga apa yang Andy khawatirkan tentang proyek ini salah. Namun Lionel mengatakan bahwa Andy benar. Saat gasnya dimasukkan ke pipa rumahan, akan ada kebocoran besar ke udara. Partikel hidrogennya terlalu kecil dan bisa menyebabkan setiap rumah yang menggunakan partikel ini akan meledak. Mendapati hal ini, Claire sangat panik karena Claire mengorbankan semuanya untuk proyek tersebut. Lalu Helen mendekati Derby dan secara diam-diam memasukkan alat perekam ke tasnya. Dan itulah scene di mana Derby melihat Andy di sebelahnya saat di kolam renang. Setelah mendapat informasi, Helen memberitahukan ke Blank. Blank mengatakan bahwa Helen sangat hebat dalam mencari informasi. Mereka semua bertaruh bersama Miles. Jika Miles gagal dalam Clear, mereka semua akan berakhir. Dan oleh sebab itu, mereka semua menggunakan segala cara untuk melindungi Miles, bahkan mengkhianati Andy. Helen bertanya apakah mereka semua berkomplot membunuh Andy, atau hanya satu orang karena mereka memiliki motif yang sama untuk menyingkirkan Andy. Blank memiliki kesimpulan sementara mereka semua bisa datang ke rumah Andy untuk meminta maaf, dan di sanalah mereka meracuni Andy, lalu memindahkan jasadnya ke dalam mobil. Blank melihat Helen minum alkohol. Blank bertanya apa yang kamu lakukan. Helen mengatakan bahwa minuman ini membuatnya menjadi berani. Funky health stuff. No, Lord, kombucha, Jared Leto's 9% alcohol. I don't know. We need to focus. We gotta open them up. No. We're not right now. I think maybe you should lie At a time, down. Blanc. Helen. Think of the danger here. Dan saat mereka berkumpul di dekat kolam, Helen sengaja datang mengacaukan suasana di depan teman-temannya. Setelah itu Claire menemui Andy dan bertanya apa yang sebenarnya Andy rencanakan di tempat ini. Helen bertanya kenapa Claire tidak membalas surel yang Andy kirim. Claire mengatakan bahwa dirinya adalah politisi dan tidak pernah mengirim atau menerima surel karena akan menjadi bahan perbincangan di koran. Yang artinya selama ini Claire tidak pernah tahu kalau Andy mengirim sebuah surel ke mereka. Setelah tahu Andy mengirim surel, Claire menelpon Andy. Bahkan semuanya menelpon Andy untuk mengetahui apa yang terjadi, namun Andy tidak pernah mengangkatnya. Duke juga mengatakan saat Andy tidak bisa dihubungi, Duke pergi ke rumah Andy untuk menemuinya. Setelah itu Claire dan Lionel juga ke sana. Namun mereka tidak menemukan Andy di rumah. Andy bertanya jam berapa kalian datang. Claire tidak tahu, yang jelas sudah mulai gelap. Duke juga mengatakan dirinya hampir tertabrak sebuah mobil saat dirinya datang ke rumah Andy. Helen bertanya apa tujuan kalian datang ke rumahnya. Apakah ingin meminta maaf atau hanya mencegah Andy menggunakan amplop itu untuk meruntuhkan ide gila Miles? Claire tidak bisa menjawabnya. Setelah itu Andy memberitahu Blank tentang hasil penyelidikannya. Blank masih bingung dengan kasus ini. Lalu Blank melihat mesin fax milik Miles. Blank menemukan fax di mana Andy mengirim surel. Dan sore itu setelah Andy mengirim surel, Lionel mengirim fax ini ke Miles. Lalu tiba-tiba Duke datang. Dia menelpon Whiskey menyuruhnya untuk merayu Miles lagi agar Miles menyetujui rencana peluncuran Alpha News di kanal miliknya. Ternyata Whiskey tidak selingkuh dengan Miles. Namun Duke menyuruhnya merayu Miles dengan segala cara untuk kepentingan Duke. Namun Miles tetap menolak permintaan Whiskey. Hal itulah yang membuat Duke marah. Dia sudah menyerahkan kekasihnya ke Miles, namun Miles tetap menolak permintaan Duke.
Di sebuah ruangan, Dirby juga dimarahi oleh Peck karena Dirby menyetujui proyek di Bangladesh. Peck menegaskan bahwa pabrik di sana dikenal dengan pabrik pemeras keringat adalah sesuatu yang salah dan Dirby akan ditumbalkan oleh Miles. Lalu Helen mengambil alat perekam yang dia tinggalkan di tas Dirby. Dirby mendapat surel dari kontraktor Sweetie Pen Bangladesh 2 tahun yang lalu. Mereka mengatakan bahwa pabrik itu dikenal sebagai pabrik pemeras keringat. Mereka bertanya bagaimana pendapat Dirby, dan Dirby membalasnya dengan kata sempurna. Peck mengatakan bahwa pabrik itu hanya berkedok sebuah pabrik pembuatan celana, namun di dalamnya adalah pabrik narkoba. Itulah kenapa disebut pemeras keringat. Dan Dirby ternyata tidak tahu akan hal itu. Miles hanya bilang akan membayar Dirby dengan bayaran tinggi, asal Dirby mau menjadi penanggung jawab pabrik tersebut, dan Miles yang akan menjadi investornya. Peck benar-benar sangat terkejut dan mengatakan bahwa Dirby benar-benar sangat bodoh, dan sekarang Miles mengendalikan hidup Dirby sepenuhnya. Helen menyimpulkan bahwa dari keempat temannya tidak ada yang memiliki motif untuk membunuh Andy. Justru mereka memiliki masalah dengan Miles, dan jika mereka harus membunuh, maka Miles lah yang akan mereka bunuh karena menyeret kehidupan mereka ke dalam masalah yang jauh lebih besar. Blank mengatakan orang yang membunuh Andy mengambil amplop merah dari Andy dan kemungkinan besar akan dimusnahkan. Karena itu satu-satunya bukti, dan kemungkinan di tempat inilah amplop itu dibawa. Blank menyuruh Helen untuk mulai mencari di kamar mereka. Pasti disembunyikan oleh salah satu dari teman-teman Andy. Dan ternyata saat di aula malam itu, Helen sengaja membuat suasana tidak kondusif dan pergi dari aula tersebut. Setelah pergi dari aula, Helen mulai menggeledah satu persatu kamar mereka mencari amplop merah. Di saat yang bersamaan, Duke keracunan minuman dan meninggal. Tiba-tiba Helen mendapati notif di mana berisi berita yang mengatakan Andy meninggal dunia bunuh diri di mobilnya. Hal ini membuatnya panik karena semua orang akan tahu bahwa dirinya bukan Andy namun kembaran Andy. Lalu Whiskey memergoki Andy mengacak-acak kamarnya dan tiba-tiba lampu mati. Whiskey datang ke aula membawa senapan tombak, mengatakan Andy lah pelakunya karena Andy mengacak-acak kamar Duke. Dan saat bertemu dengan Blank, Blank bertanya apakah Helen mendapat amplopnya. Helen mengatakan belum, hanya satu ruangan yang belum Helen cari, yaitu ruangan Glass Union. Lalu tiba-tiba Helen ditembak dari balik kaca. They already gave it to Miles. You can get up there and find it. No, but that doesn't... We need one last beacon. Tapi ternyata Helen tidak meninggal, sob. Tembakan tersebut mengenai buku di sakunya. Blank menyadari bahwa pelaku penembakan pasti sudah pergi. Lalu Blank memiliki sebuah ide. Blank mengatakan ke Helen agar Helen tetap pura-pura mati. Dan setelah ini Helen harus segera pergi ke Glass Union mencari amplop merah. Blank akan mengurus orang-orang itu agar tetap di dalam aula. Blank menuangkan saus di tubuh Helen agar terlihat benar-benar terkena tembakan. Dan Blank bersandiwara atas kematian Andy. Dan kita kembali ke waktu di mana Lionel meminta Blank menjelaskan apa yang terjadi. Blank sengaja membicarakan hal yang berputar-putar untuk memberi waktu ke Helen menggeledah Glass Union. Dan benar saja Helen menemukan amplop merah disimpan oleh Miles. Dia menyadari bahwa Miles lah yang membunuh Andy. Miles menyuruh Blank berterus terang siapa orang yang berusaha membunuh Miles. Blank mengatakan tidak ada orang yang ingin membunuhmu. Blank juga mengatakan bahwa Miles adalah seorang badut yang sombong. Blank tahu Duke tidak mengambil gelas milik Miles, namun Miles lah yang menukarnya. Lionel bertanya kenapa Miles membunuh Duke. Blank mengatakan saat malam Andy mengirim surel, Duke lebih cepat sampai di rumah Andy dan berpapasan dengan Miles yang pulang dari rumah Andy. Bahkan Duke mengatakan hampir tertabrak mobil yang Miles naiki saat berada di kolam renang. Dan hari itu tepat hari ulang tahun Anderson Cooper. Tapi Lionel mengatakan bahwa Miles selama 6 bulan berada di Yunani. Dia tidak mungkin ada di sana. Lalu Blank menyuruh Whiskey menjelaskan bahwa Miles pernah menemui Whiskey di hari ulang tahunnya. Dan Miles memberi kalung sebagai hadiahnya di New York. Blank mengatakan semua ini dilakukannya karena isi amplop merah yang Andy tunjukkan waktu itu. Lalu Helen datang ke aula membawa amplop tersebut. Hal ini membuat semua orang terkejut apa yang sebenarnya terjadi.
kenapa Andy masih hidup. Blank mengatakan satu-satunya orang yang terancam dengan isi amplop merah itu adalah Miles. Malam itu Lionel mengirim fax ke Miles setelah Andy mengirim ke Lionel. Seharusnya Miles tidak akan mendapat informasi itu, karena isi amplop itu adalah satu hal yang bisa menghancurkan seluruh kerajaan Miles. Lalu Miles membawa Porsche biru muda, mobil kesayangannya, menuju rumah Andy. Berpura-pura minta maaf dan meracuni Andy di rumahnya sendiri. Setelah menyingkirkan Andy, Miles pergi dan berpapasan dengan Duke. Hanya Duke yang tahu Miles ada di sana sore itu. Namun tidak ada yang tahu bahwa Andy sudah meninggal. Dan sore ini Duke mendapat notif berisi berita di mana Andy sudah meninggal. Karena Duke butuh kesepakatan, Duke memanfaatkan informasi ini untuk mendesak Miles menyetujui permintaannya. Karena Duke tahu yang membunuh Andy adalah Miles. Orang yang mengambil ponsel dan pistol Duke adalah Miles. Dan bagaimana cara Miles membunuh Duke adalah sesuatu yang sederhana. Dia menambahkan jus nanas ke dalam minumannya. Diketahui bahwa Duke alergi jus nanas bahkan jika itu hanya setetes. Dan Blank memberitahu bahwa wanita yang kalian anggap Andy adalah Helen, saudara kembar Andy. Blank mengatakan bahwa Andy sudah meninggal di sore itu. Blank mengatakan satu-satunya orang yang terkejut melihat Andy datang adalah Miles, karena baginya Andy sudah meninggal. Namun Miles tidak tahu kalau Andy memiliki saudara kembar. Dan dengan pemikirannya Miles harus menyingkirkan Andy, dia mengira Andy masih hidup. Helen menunjukkan isi amplop tersebut, di mana itu adalah serbet asli yang Andy tulis. Semua ide Alpha bukan Miles pencetusnya namun Andy, dan Miles mencurinya secara paksa dengan menjebaknya di pengadilan dibantu oleh teman-teman Andy. Lalu tiba-tiba Miles membakar serbet tersebut. Miles mengatakan bahwa saat ini tidak ada lagi bukti yang bisa menjatuhkan kerajaan Miles. Miles tahu semua teman-temannya adalah orang yang bergantung padanya. Mereka semua akan tetap tutup mulut dan tidak mau bersaksi di pengadilan untuk hal ini. Miles mengatakan bahwa Blank sangat hebat. Namun ini adalah dunia nyata. Bagaimana cara Blank menyeret Miles ke pengadilan jika tidak ada bukti? Blank menyadari apa yang Miles katakan benar. Kemampuan Blank hanya sampai di sini. Helen mencoba bertanya ke teman-teman Andy, namun mereka semua tutup mulut karena mereka masih membutuhkan Miles. Helen meminta bantuan ke Blank untuk melakukan sesuatu. Namun Blank menegaskan disinilah batasnya. Kecuali Helen yang harus mengambil resiko. Blank memberinya minum dan partikel clear yang waktu itu diberikan ke Blank. Helen tahu apa yang harus dia lakukan. Lalu Blank pergi keluar. Helen marah memecahkan semua patung kaca di tempat tersebut. Teman-teman Andy juga melakukan hal yang sama. Karena mereka juga marah kehidupannya dikuasai oleh Miles namun tidak bisa melawannya. Miles tetap tenang dan mempersilahkan Helen menghancurkan benda-benda itu. Hell yeah! Why the hell not? Yeah, go ahead. God damn that thing! Really? We should. Hey, Miles! Let it all out. Lalu Helen membakar sebuah meja. Saat air keluar dari atap untuk memadamkan air, Helen mengatakan ke Miles, "Aku akan pergi, tapi tempat ini harus hancur." Helen menunjukkan partikel clear dan bertanya, apa jadinya jika benda ini masuk ke saluran penghisap api? Oh, shit. Hindenburg. Blank merokok di taman sambil melihat Glass Union meledak. Belum cukup sampai di sini pembalasan Helen. Helen melihat lukisan Mona Lisa masih utuh. Dia menekan tombol untuk membuka pelindung lukisan paling terkenal di seluruh dunia tersebut. Oh, fantastic! You think you pop me like a gangster? Setelah itu, Miles masih sombong dan mengatakan bahwa apa yang Helen lakukan tidak akan berpengaruh apapun pada hidupnya. Miles akan membangun kerajaannya kembali. Lalu Helen mengatakan, bahan bakar masa depan yang Miles katakan baru saja membakar lukisan paling terkenal di dunia. Apa yang akan Prancis lakukan setelah tahu lukisannya habis terbakar? Helen menegaskan bahwa hidup Miles sudah berakhir dan kejatuhan Miles ada di depan mata. Lalu Helen pergi dari tempat itu. Miles meminta bantuan teman-temannya untuk bersaksi di pengadilan bahwa ini semua adalah ulah Helen.
Namun Lionel menyadari dirinya sudah muak dengan hidupnya dan tidak mau lagi bersumpah palsu. Claire juga tidak mau karirnya di politik lebih hancur lagi dan berurusan dengan Perancis karena lukisan. Tidak ada lagi yang mau bersumpah untuk Miles. Mereka akan bersumpah bahwa mereka melihat Miles berada di rumah Andy saat Andy terbunuh. Ini semua mereka lakukan untuk menghargai kematian Doug dan Andy. Di akhir cerita, Blank bertanya apakah ini sepadan dengan kepergian Andy. Helen mengatakan Miles sudah hancur dan sekarang waktunya kita pulang. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini sob? Semoga terhibur dan sampai jumpa.